Tangis pilu Hertawan Lauwolo, ibu di Deli Serdang yang 2 dari 3 anaknya meninggal dunia ditikam Rudi Sihaloho. Kesedihan dan kepedihan mendalam terlihat jelas di wajah Hertawan Lauwolo, 31 tahun, seorang ibu yang berprofesi sebagai perawat di salah satu RS di kota Medan. Mengenakan kaos putih, wajahnya tampak lusuh. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Dia tak henti-hentinya meneteskan air mata ketika kerabat kerja, maupun tetangga datang ke rumahnya. Kerabat maupun tetangga tak henti-hentinya silih berganti, menyampaikan duka yang mendalam ke rumah yang berada di Gang Dahlia 7, Jalan Masjid, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Setiap kerabat datang memeluk dan berusaha menguatkan, suara tangisannya makin keras. Dia seakan ingin meluapkan kepedihan hatinya kehilangan 2 anak lelakinya. Satu lagi masih dirawat ini, bagaimana harapannya, Kak? Ya, aku harapannya ya, anakku si Nathan itu ya cepat sembuh, ya supaya bisa aku rawat sama anakku si Azrael itu. Ya kalau untuk hukum ya aku serahkan sama polisi lah, Pak. Saya nggak tahu, saya serahkan aja sama polisi kayak mana untuk kedepannya. Kalau untuk 2 yang meninggal ini, Kak, kesehariannya bagaimana, Kak, sama orang tua Zen? Anaknya baik, bersosialisasi. Memang 2 sama 3 ini, anakku ini memang selalu kemana-mana itu bersama. Sama tetangga-tetangga pun ini di sini baiknya mereka. Kompak. Tanya aja sama tetangga-tetangga sini kayak mana anak-anak aku. Hertawan merupakan ibu dari Daren Simarmata, 2 tahun, dan Owen Simarmata, 4 balita yang tewas akibat kebengisan Rudi Sihaloho, 41 tetangga depan rumah yang membunuh kedua anaknya. Wanita 31 tahun ini masih tak menyangka 2 anaknya tewas mengenaskan dibunuh Rudi, sedangkan satu lagi yang bernama Nathan Simarmata 7 masih dirawat di rumah sakit. Pada Senin tanggal 9 Desember pagi, dia beraktivitas seperti biasa yakni bangun tidur, mengurus suami dan anaknya sebelum berangkat bekerja di salah satu rumah sakit swasta sebagai perawat. Berangkat dari rumah, tanpa perasaan aneh dia pun bekerja sebagai tenaga medis seperti biasanya. Saat sedang bekerja, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba handphonenya berdering, karena Rinaldi Simarmata, suaminya menelepon. Begitu diangkat, suara Rinaldi terbata-bata saat berbicara. Rinaldi cuma bilang anaknya tertusuk, tanpa menjelaskan detail tertusuk seperti apa. Kemudian, telepon terputus. Sedangkan Hertawan masih tak mengerti maksud suaminya, sambil melanjutkan pekerjaannya. Berselang beberapa menit, pesan singkat berupa video melalui WhatsApp dari Rinaldi masuk ke handphone Hertawan. Begitu dibuka, jantung beserta aliran darah wanita beranak 4 ini seakan berhenti mendadak. Nafasnya pun seolah-olah berhenti melihat luka anaknya. Ia pun pamit kepada atasannya dan bergegas pulang. Sambil gemetaran, Hertawan masih sempat meminta tolong ke RS tempatnya bekerja untuk menjemput anaknya menggunakan mobil ambulans dari RS Mitra Medika ke RS Murni Teguh Medan. Karena tak ada ambulans, lantas suaminya, menggunakan mobil yang dipakai untuk taksi online sehari-hari dipakai untuk membawa 3 anaknya ke RS Murni Teguh. Setibanya ke rumah sakit kedua, rupanya nyawa anak keempatnya, Daren Simarmata, 2 tahun, tak tertolong lagi. Pada Selasa dini hari, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, kabar buruk kembali hadir, yakni, anak ketiganya bernama Owen Simarmata 4 juga meninggal dunia menyusul sang adik. Tadi pagi, jasad 2 anaknya dimakamkan di wilayah Marelan. Sampai saat ini, Hertawan masih betul-betul tidak mengira anaknya tewas mengenaskan. Untuk makan sekadar mengisi perut mulutnya pun tak sanggup akibat kehilangan putranya. Saat ini, Hertawan masih terus berdoa kepada Tuhan supaya anak keduanya bernama Nathan Simarmata 7 bisa membaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.